Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktik ARP atau Address Resolution Protocol. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alda Agustina Sari dengan NIM 200509740555 dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Negeri Surabaya. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto. Yang pertama, pengertian ARP. Address Resolution Protocol atau ARP merupakan sebuah protokol dalam TCP/IP Protocol Suite yang bertanggung jawab dalam melakukan resolusi alamat IP ke dalam alamat media access control atau MAC address. Jadi, ketika sebuah aplikasi yang mendukung teknologi protokol jaringan TCP atau IP mencoba untuk mengakses sebuah host TCP atau IP dengan menggunakan alamat IP, maka alamat IP yang dimiliki oleh host yang dituju harus diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam MAC address agar frame-frame data dapat diteruskan ke tujuan dan diletakkan di atas media transmisi berupa kabel, radio, atau cahaya. Nah, cara kerja ARP sendiri yang pertama, jika host ingin berkomunikasi IP host tertentu, komputer sumber akan melakukan pengecekan nomor MAC address dari komputer tujuan di tabel ARP. Yang kedua, jika di tabel ARP tidak ditemukan, maka melakukan ARP request secara broadcast. Yang ketiga, semua terminal dalam jaringan yang sama akan menerima ARP request tersebut. Namun, hanya terminal tujuan yang dimaksud untuk mengambil ARP request. Yang keempat, terminal tujuan mengirim balik ARP replay beserta nomor MAC address-nya. Berikut saya lampirkan percobaan menggunakan Cisco Packet Tracer. Silakan disimak dan ditonton. Jadi, yang pertama perlu kita lakukan adalah jelas membuka aplikasi Cisco Packet Tracer ya. Lalu yang pertama kita butuhkan adalah satu switch dan juga 3 buah PC. Lalu kita hubungkan antara switch dengan masing-masing PC. Setelah terhubung, kita bisa mengubah nama PC sesuai yang kita inginkan. Di sini saya akan mengubah menjadi PC 3. Ini menjadi PC 2 dan yang terakhir menjadi PC 1. Lalu setelah itu kita ke PC 1, ke desktop, lalu kita akan memasukkan IP configuration dengan mengetikkan pada kolom pertama yaitu 192.168.1.1. Satu angka yang paling terakhir ini merupakan nama PC ya, nama PC. Jadi untuk PC 2, PC 3, maka angka yang terakhir ini bisa diganti dengan angka 2 atau angka 3. Lalu kita enter, maka akan muncul subnet masknya. Kita close. Lalu PC 2, 168.1.2. Lalu kita close. Kita ke PC 3. 192.168.1.3. Setelah itu kita kembali lagi ke PC 1. Kita ke command prompt, lalu kita akan mengetikkan ARP spasi minus A.
Enter. Nah, di sini akan muncul no ARP entries found karena kan ini merupakan program awal ya, jadi masih kosong. Kita abaikan dulu, kita close, lalu kita ubah ke mode simulasi. Setelah itu, setelah mode simulasi, kita akan menambahkan simple PDUP di PC1 dan juga PC3. Simple PDUP ini berisikan layer-layer ya, inlayer dan juga outlier. Setelah itu kita show noun, kita edit filter, dan kita di sini milih ARP. Kita close, lalu kita coba jalankan. Nah, jika dilihat PC1 dia akan mengirimkan request, yang kemudian request ini akan diterima oleh PC2 dan PC3. Tapi terlihat jika PC2 tidak dapat mengirimkan balasan karena tidak ada IP yang diinginkan, sedangkan terlihat jelas bahwa IP3 dapat mengirimkan MAC address ke destinasi IP yang meminta request. Sudah ya. Lalu kita close, kita kembali ke PC1, kita ke command prompt, lalu kita ketikkan kembali ARP -A. Nah, setelah kita melakukan percobaan tadi, di sini akan terisikan internet address-nya, physical address-nya, dan juga type-nya. Jadi dapat dikatakan program kita berhasil ya. Sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.